Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membahas mengenai teori array dengan metode yang lebih simpel lagi disertai dengan contoh-contoh. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, pembahasan kita kali ini masih tentang pemrograman C++. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang array. Materi pembahasannya array ada 3 macam, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas lebih lanjut. Untuk pengertian array sendiri, array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data sejenis dan struktur data yang statis. Maksud di sini itu jumlah elemen array harus diketahui sebelum program dieksekusi. Selanjutnya, perbedaan utama antara array dan variabel yaitu array dapat mempunyai sejumlah nilai atau dapat dihubungkan dengan banyak nilai. Sedangkan untuk variabel, sebuah variabel biasanya hanya berhubungan dengan sebuah nilai saja. Array sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Selanjutnya akan kita bahas lebih dahulu yaitu mengenai array 1 dimensi. Array 1 dimensi adalah array yang terdiri dari satu baris dan banyak kolom, atau satu kolom banyak baris. Bentuk pendeklarasian pada array 1 dimensi dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu tipe data, kemudian nama arraynya, kemudian jumlah elemen array. Kita dapat ambil contoh sebagai berikut. Contoh pertama yaitu tipe datanya integer, nama arraynya nilai, dan jumlah elemen arraynya 5. Maksud dari contoh ini yaitu deklarasi variabel nilai, variabel array nilai dengan jumlah elemen maksimalnya 5. Untuk contoh kedua yaitu float gaji 100. Tipe datanya float, nama arraynya gaji, dan jumlah elemen arraynya 100. Maksudnya ini juga sama seperti yang contoh pertama, yaitu deklarasi variabel array gaji dengan jumlah elemen maksimal 100. Jadi nanti yang bisa diakses hanya sebanyak 100, tidak bisa lebih, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai cara mengakses elemen array pada array 1 dimensi, yaitu dapat tuliskan perintah berupa nama array, kemudian indeksnya. Untuk contohnya, kita dapat ambil contoh pertama berupa statement masukkan cin dengan nilai 5. Maksud dari ini yaitu akses elemen array nilai pada indeks ke-5. Jadi yang akan kita akses yaitu nilai pada array ke-5. Untuk contoh kedua, cout nilai array 5. Jadi di sini maksudnya akses elemen array nilai yang akan diakses yaitu pada indeks ke-5. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu menginisialisasi pada array 1 dimensi. Pada array 1 dimensi, menginisialisasi atau memberi nilai awal pada array dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu tipe data,
nama array, jumlah elemen array sama dengan elemen ke 0 sampai dengan elemen ke n. Sebagai contoh, kita dapat menuliskan sebagai berikut, yaitu tipe datanya integer dengan nama array nilai. Kemudian jumlah elemen arraynya 5. Untuk elemen di dalamnya yaitu 0 sampai 4. Ini jumlahnya kan ada 5. Caranya di sini ada 5. Jadi 1 2 3 4 5. Pada array indeks awalan diawali dengan 0. Inisialisasi pada array satu dimensi pun dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu tipe data, nama array, kemudian jumlah elemen arraynya kita kosongi ya, terus kemudian elemen ke 0 sampai dengan elemen ke n. Contohnya integer nilai dengan isian 0 1 2 3 4 gitu. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom, atau array 2 dimensi juga bisa disebut sebagai array yang mempunyai 2 subskrip, yaitu baris dan kolom. Array 2 dimensi dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pada arah ke samping ini yaitu disebut sebagai indeks kolom, dan yang arah ke bawah ini disebut dengan indeks baris. Di dalamnya ini berupa elemen array. Selanjutnya, bentuk deklarasi pada array 2 dimensi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu tipe data, nama array, jumlah elemen 1, jumlah elemen 2. Untuk mudahnya kita ambil contoh saja. Jadi tipe datanya integer dengan nilai sebagai nama array, jumlah elemen kesatunya 5 dan jumlah elemen keduanya 3. Kemudian untuk memasukkan suatu nilai atau melihat isi dari suatu array, kita harus menentukan posisi di mana nilai tersebut disimpan. Untuk mengakses elemen array dapat dilakukan dengan perintah, yaitu nama array, indeks elemen ke-1, indeks elemen kedua. Sebagai contoh, yaitu nilai dengan indeks elemen kesatunya 5 dan indeks elemen keduanya 3. Maksudnya ini yaitu maksud dari nilai dengan indeks elemen 5 dan 3 ini yaitu akses elemen array nilai pada indeks baris ke-5 dan indeks kolom ketiga. Yang kita bahas selanjutnya yaitu mengenai array 3 dimensi. Array 3 dimensi yaitu array yang serupa dengan array 1 dimensi maupun array 2 dimensi. Namun, array multidimensi dapat memiliki memori yang lebih besar. Array 3 dimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian bentuk deklarasi atau definisi array 3 dimensi dapat dituliskan dengan perintah tipe data, nama array, jumlah elemen 1, jumlah elemen kedua sampai jumlah elemen ke X. Sebagai contoh, kita gunakan integer nilai 5 dan 2.
Sini tipe datanya integer, nama arraynya nilai, jumlah elemen kesatunya 5, jumlah elemen keduanya 2, dan jumlah elemen ketiganya 2. Selanjutnya yaitu untuk mengakses elemen array 3 dimensi dapat dilakukan dengan perintah sebagai berikut, yaitu nama array, jumlah elemen 1, jumlah elemen 2, dan jumlah elemen ke X. Untuk contohnya, nilai dengan jumlah elemen pertama 5, jumlah elemen kedua 5, dan jumlah elemen ke X nya 2. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami materi mengenai array. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi pastinya. Maka dari itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya.